bersama aku Bu Nurul dan aku Ibu Ayu. Ada dan di sini ada Mbak Meta. Mbak Meta ini seorang certified financial planner yang juga dulunya pernah jadi guru yoga di Cipulan. Nah, tadi segmen 1 kita sudah ngobrol-ngobrol mengenai mindset kita sebetulnya kayak apa, terus cara melihat indikasi kalau keuangan itu udah sakit. Ada 3 faktor tadi ya yang bisa dicek. Nah, segmen 2 kita mau ngobrol kalau uangnya udah sakit. Kalau udah posisinya udah mesti apa? Financial first aid-nya. Kalau kita di rumah tangan kena pisau tergores ada kotak P3K. Kalau keuangan apa kotak P3K-nya? Nah, itu dia nih. Kadang-kadang kotak P3K-nya tuh udah ada atau belum ada. Kan itu masalahnya ya. Kalau di rumah pun juga kadang-kadang kan gitu kan. Betul, punya begitu luka ya. Begitu luka, aduh kemana nih? Beli dulu deh, jarang ya. Makin lama nih. Nah, jadi artinya sebenarnya sama nih kalau kita ngomongin keuangan kan harusnya kita punya yang tadi. Sebenarnya kan faktornya adalah kita harus bisa melihat risiko kehidupan yang akan berpengaruh terhadap keuangan kita juga. Jadi kita harus bisa memetakan risiko dari keuangan kita sendiri juga. Nah, pada dasarnya tuh idealnya supaya kita bisa agak sedikit tahan dari risiko itu adalah kita punya dana darurat. Nah, ini tuh jadi bahasan banget nih selama ini. Kita kalau ngomongin dana darurat tuh kan orang cuma iya aja, tapi habis itu gak kekumpul-kumpul juga duitnya buat kepakai yang lain gitu ya. Tapi begitu pandemi itu baru kerasa banget. Makanya orang jadi benar-benar oh ternyata dana darurat tuh penting ya gitu. Karena memang itulah ketika resiko udah terjadi kalau pertolongan pertamanya di situ. Sebenarnya di situ. Iya, aku ngerasain juga sih Mbak nih ya Nurul ngomong dana darurat gitu. Jadi dulu kan kita sebelum ada kenal pandemi corona ini ya, sebelum kenal si corona itu ya, corona ini ya kita nggak tahu. Jadi tuh kalau suamiku kan orangnya terencana pakai aplikasi gitu. Jadi setiap pengeluaran dimasukin. Iya, dicatat kamu tuh harus pakai ini. Alah ngapain sih, aku bilang ini banget sih perhitungan itu banget. Gitu banget ini banget sih cuma makan 50.000 perak dicatat di aplikasi. Enggak, soalnya tuh ada ini. Tadinya skeptis ngeliatnya ya. Terus tapi emang dia udah kita harus punya dana darurat. Cuma aku mikir ya udahlah ikut aja meskipun ngapain sih punya dana darurat, emang mau dipakai buat apa? Ternyata ada pandemi ini dan bersyukur ya si suamiku itu emang dicatat semuanya dan sisa nabung buat dana darurat. Kita punya dana darurat, emang benar-benar kata Mbak Meta itu. Ternyata kita nggak tahu ya, tahu-tahu ada pandemi gini itu emang kepake banget sih kayak gitu. Kalau dana darurat tuh Mbak Meta idealnya sudah dalam bentuk cash atau misalnya bisa dalam bentuk aset kayak misalnya logam mulia atau kartu kredit, mungkin misalnya punya plafonnya bisa 100 juta betul juga, ya gitu. Oke. Dana darurat tuh pada dasarnya memang sifatnya dia harus liquid. Jadi artinya kalau liquid kan kita cenderung ngomonginnya cash. Tetapi ada aset-aset yang juga liquid. Kayak tadi misalnya logam mulia itu sebenarnya dia termasuk aset liquid. Kenapa? Karena kalau kita ada sesuatu kita mau menebus itu menjual, itu kita gampang. Betul. Ada tempatnya dan harganya tuh bukan naik, emang ada harga pasarnya. Jadi kita udah bisa ngecek kalau misalnya saya terpaksa ngejual sekarang harga emas sekarang berapa. Jadi itu kalau LM. Beda dengan emas perhiasan. Beda. Kalau emas perhiasan walaupun kita bisa ngitung tapi kan potong tentu ongkos lagi. Potong ongkos lagi. Dan itu tergantung tokonya. Kalau tokonya lagi ini dia juga bisa motong seenak dia juga harga, gitu ya. kan. Jadi artinya yang penting dana darurat itu ditempatkan dalam instrumen yang liquid. Jadi bisa jadi cash, deposito juga termasuk liquid. Walaupun mungkin ketika kita menarik pada saat belum jatuh tempo kan bisa ada jadi ada penalti. Tapi kembali lagi, justru yang kayak gitu tuh ketika ini kan justru kita tahu kalau kita nggak kepepet tuh kita nggak bakal nyairin, iya kan? Daripada gue bayar penalti, udahlah tunggu sebentar 5 hari lagi nih jatuh tempo masih tahan nggak ya? Masih ada nggak sih uang yang bisa dipakai dulu gitu misalnya? Jadi kan dia liquid tetapi memang aksesnya terbatas. Jadi maksudku kalau itu. Deposito, LM pun kan gitu kan, dia liquid tapi aksesnya terbatas. Dalam arti kalau memang aku perlu banget ya gue harus effort nih ke toko untuk ngejual gitu kan. Dan kadang-kadang kalau ngejual pun bisa jadi uangnya baru transfer besoknya gitu kan. Jadi tergantung nih kita butuh likuiditasnya tuh seperti apa juga. Nah, tapi kalau yang tadi dibilang kartu kredit itu dengan plafon seberapapun ya. Itu sebenarnya bukan dibilang dana darurat. Tidak bisa dijadikan instrumen itu ya. Betul. Kartu kredit itu memang ada gunanya, yaitu ketika kita ada pengeluaran mendadak
kita bisa bayar dulu, tapi harusnya kita sudah punya kemampuan membayarnya. Dapat salam dari tagihan bulan depan. Betul, iya kan, gitu kalau kan. kartu kredit ya. Jadi kalau kartu kredit itu kita kayak udah saya nggak mau bayar sekarang, tapi ketika bayar jatuh tempo bulan depan tuh saya duitnya ada pas tanggal gajian misalnya, aman. Tapi ketika itu terjadi buat keadaan darurat sekali nggak apa-apa. Tapi kalau darurat terus-terusan, misalnya kayak tiba-tiba PHK, tapi punya kartu kredit, terus gali lubang tutup Iya, lubang aja jadi jadinya belum ya, tahu betul. lagi, gitu kan. Kalau daruratnya cuma sekali nggak apa-apa ya. Iya, misalnya darurat, nih wah darurat masuk rumah sakit, ya udahlah bayar ininya pakai kartu kredit dulu, tapi begitu ini kita bisa ngeklaim, bisa reimburse, bisa apa, betul, bayar, gitu kan, itu kan bisa dipakai. Nah jadi artinya dana darurat itu tetap kita harus siapin nih, salah satu tadi first aid dalam mengelola keuangan. Nah yang kedua nih yang menurut aku penting juga nih kita belajar dari pandemi, sekarang kan kita lihat bahwa yang namanya kesehatan itu sangat berpengaruh sama keuangan. Iya. Ya. Dan banyak sekali cerita bahwa orang tuh bisa bangkrut gara-gara sakit. Betul. Biaya berobat, karena memang biaya berobat tuh sekarang mahal banget. Ya. Jadi kalau menurutku salah satu pilar keuangan tuh pertama memang kita proteksi. Salah satu proteksinya tadi dengan dana darurat. Yang kedua adalah sebenarnya dengan asuransi kesehatan. Insurance, Kenapa? ya, okay. Karena tadi kesehatan itu kan adalah salah satu resiko kehidupan yang paling nyata ya. Itu tuh resikonya 50-50 loh, orang hidup tuh bisa sakit bisa sehat. Dan gitu. mempengaruhi produktivitas kita dalam mencari uang ya, kesehatan itu. Jadi artinya lebih baik kita bayar sedikit premi, tetapi kalau terjadi sesuatu tuh kita bisa cepat sembuh, cepat produktif lagi gitu kan. Kalau memang kita bekerja tetap ada di cover insurance sama perusahaan, alhamdulillah berarti kita sudah aman di situ. Tapi kalau belum ya paling enggak kita punya BPJS kesehatan deh. Itu tuh udah paling minimum deh kan. Itu udah asuransi kesehatan paling murah. Harus punya ya. Iya, gitu. Preminya juga 25.000 apa 50.000 kan ya paling murah tuh. Tergantung lah, makanya kita bisa menyesuaikan. Jadi artinya itu tuh udah menjadi wajib kalau menurut saya. Gitu karena ngomong asuransi juga bisa satu tema sendiri tuh karena ada asuransi kesehatan, asuransi jiwa, pendidikan, tapi dalam ya hal itu ini menurutku asuransi kesehatan dulu aja karena kesehatan itu ya itu tadi resiko sakit itu 50-50, kita nggak usah terlalu pede bahwa saya masih muda, saya sehat gitu ya. Ternyata sekarang kan bisa terjadi siapa aja. Masih muda tapi ketika produktivitas tinggi malah terpapar resiko kecelakaan yang juga mungkin tinggi. Jadi kan artinya itu adalah yang paling utama dulu deh untuk menopang produktivitas kita. Gitu. Oke. Jadi pertolongan pertamanya tadi dana darurat. Tapi dana darurat bukan kartu kredit ya. Mau plafonnya 500 juta juga tidak itu bisa bukan. dijadikan Betul. dana darurat. Terus tadi asuransi sama apalagi tadi yang ketiga apa yang ketiga ya? Aku rasa sih itu deh. Kalau paling nggak untuk paling dana darurat dan itu ya, dan si asuransi. Nah tadi kan udah di share nih ya, kotak pertolongan pertama isinya dua itu tuh yang wajib. Terus kalau udah terlanjur sakit, itu kan tadi langkah-langkah preventif ya, siapin dana darurat, siapin deposito, siapin asuransi. Kalau udah kejadian, nah kejadiannya tuh kondisi finansialnya sudah sakit. Biasanya kan yang bikin sakit itu ujung-ujungnya hutang ya, karena kan tadi kalau cash flow kita nggak bagus, pasti kita ya ada hutang gitu. Nah kalau hutangnya sudah banyak, sudah besar pasak daripada tiang itu cara debt repayment plan-nya kayak gimana, atau rencana membayar si hutangnya itu idealnya berapa persen dari penghasilan misalnya? Utang nih, kalau kita mau memang si utang nih adalah bisa dibilang salah satu penyakit keuangan yang bisa jadi kronis kalau dibiarin gitu ya. Gitu. Artinya kalau kita bicara utang, tadi kan kita udah bicara nih ya di sesi pertama, utang apa sih yang sehat, utang apa yang baik gitu ya. Sekarang kalaupun kita punya utang juga biar penutup utang baik juga itu sehat atau enggak. Artinya ada ukurannya sebenarnya. Jadi ada yang namanya debt service ratio, yaitu cicilan hutang kita itu maksimum adalah 30% dari penghasilan. Jadi gampangnya nih ya, kalau misalnya penghasilannya 10 juta, maka cicilan itu adalah 3 juta. 3 juta tuh udah total hutang ya. Total cicilan ya. Ini kita makanya bicara cicilan, bukan bicara total hutang. Tapi kalau kita bicara total hutang, misalnya katakanlah tadi punya utang rumah kan, pasti kan utangnya besar. Kita harus lihat berapa sih porsi antara
total utang dengan total aset kita. Jadi itu namanya debt to asset ratio. Jadi kalau misalnya tadi katakanlah saya punya rumah harganya 500 juta. Tapi utang saya ternyata masih 300 juta. Berarti itu kan lebih dari 50%. Berarti itu sebenarnya nggak sehat. Gitu. Artinya mungkin dia terlalu terlalu maksa juga tuh untuk itu. Jadi tapi kalau selama masih bisa bayar oke, tapi itu harus hati-hati. Harus hati-hati ya. Atau tadi misalnya gaji saya 10 juta tapi cicilan bulanannya tuh sebenarnya ternyata lebih dari 3 juta. Nah, ini sebenarnya rada kurang sehat gitu. Karena lebih dari 30% Betul. tadi ya. Nah, sekarang kan masalahnya ada juga orang yang tadi kan utang tuh ternyata banyak nih dari yang 30% ini ternyata utangnya terdiri dari kecil-kecil tapi banyak KTA 1, KTA 2 gitu kan ya macam-macam. Nah, terus ketika tiba-tiba tadi kenapa debt service ratio itu 30%? Karena kan artinya kalau kita gaji 100%, 30% buat utang, 70% buat hidup. Sementara kita tahu yang namanya biaya hidup itu nggak pernah turun. Ya kan? Jadi kalau kita udah terbiasa hidup dengan 70%, ya kita tetap harus di sini. Ini belum nabung loh. Kita bicara belum nabung kan. Idealnya 70% tuh sudah sama nabung dan dana darurat. Iya. Gitu kan. Nah, terus tiba-tiba misalnya pandemi gaji dipotong 50%, jret. Dapat salam dari 20%. Bisa nggak hidup tinggal 20%? Langsung garuk-garuk kepala ya. Jadi artinya memang ketika terjadi seperti itu makanya kita benar-benar harus mengelola utang. Nah, sekarang gimana caranya? Yang pasti utang itu kan nggak boleh dibiarin ya. Utang itu harus dibayar, tuh hukumnya begitu gitu ya. Jadi artinya ketika kita mulai bayar utang terus gimana? Kadang-kadang kita kan memang ya udah deh kita bisa nggak sih kita negosiasi dulu, kita restrukturisasi utang bahasa kerennya gitu ya. Tapi kan kalau di level bisnis sih mungkin terbiasa tuh ya restrukturisasi utang, tapi ketika individual nih rada susah gitu, apalagi utang kecil-kecil. Nah, kalau kita bayar utang tuh biasanya ada 2 pendekatan nih. Ada yang namanya debt avalanche method dan debt snowball method. Jadi artinya gini, kita bisa milih pertama kita lihat dulu nih dari semua utang-utang kita mana yang biaya bunganya paling gede. Karena apa? Dibayar. Bunga yang karena kalau biayanya paling gede otomatis kan ya dia yang paling nambah lagi kan gitu kan. Jadi bisa jadi yang pertama kita fokus di yang biaya bunganya paling gede supaya kalau itu duluan kita langsung ringan. Gitu. Tapi ada juga pendekatan kedua, yaitu bukan dilihat dari bunganya, tapi dilihat dari yang utangnya paling kecil dulu. Jadi artinya yang paling cepat dilunasin dulu, paling cepat bisa dilunasi dulu. Paling gampang diraih lah makanya paling reasonable. Nah, kalau yang di metode kedua ini mungkin secara psikologis akan lebih membantu karena itu tadi begitu satu selesai udah tinggal satu lagi. Udah ketutup. Karena kan semakin jadi ibaratnya kita pilih yang gampang dulu lah gitu ya. Jadi yang paling terdekat dulu ini yang kita selesai dulu, semakin selesai satu makin lama makin gampang. Nah, tapi artinya kembali lagi itu kan kalau memang kita bisa mengelola utang. Tapi tadi balik lagi bayar utangnya aja kan kadang susah ya. Masalah bagaimana kita prioritasin orang duitnya buat bayarnya juga nggak ada. Betul. Artinya ya memang kalau tadi kita kan bicara cash flow tadi ya. Kalau memang cash flow mulai terganggu, ada pemasukan, ada pengeluaran. Mau nggak mau gimana sih caranya? Ya either kita neken pengeluaran atau nambah penghasilan. Jadi kan dibalik lagi kalau kita emang udah bisa neken pengeluaran, apalagi sih yang harus dihemat? Kayaknya ini udah hemat, udah mentok gitu ya. Udah nasi tempe tiap hari mau apa lagi? Dan mau nggak mau ya memang harus buka mata ya, mungkin emang harus nambah penghasilan. Gimana caranya? Ya nggak tahu gimana caranya. Cuma memang balik lagi kita lihat sekarang di masa pandemi ini orang sekarang udah nggak malu-malu kok emang bikin side hustle gitu ya katanya kan. Karena memang apa? Karena memang itu kebutuhan gitu. Jadi maksudnya kalau memang harus realistis, oh ternyata aduh kita nggak bisa nih, kamu kerja juga dong Beb, jangan saya doang, mungkin gitu kan. Mungkin jadi double engine di rumah tangga ya gitu kan. Atau mungkin ya udahlah di luar jam kerja mungkin kita bisa cari penghasilan tambahan lah, apapun itu caranya, reseller kayak apa namanya, whatever. Jadi artinya memang kita harus realistis tuh ngelihat itu, dan memang mau nggak mau ya supaya tadi duit cashnya tetap ada, supaya bisa bayar utang juga ya kita harus managing cash flow tadi. Ininya bisa ditekan atau ininya harus dinaikin gitu. Nah, kalau berbicara mengenai kelola hutang nih ya, kalau misalnya kita punya aset, ya kan, misalnya ya tadi LM atau misalnya punya warisan lah, tanah atau apa, idealnya tuh saat kita udah terkungkung dengan hutang misalnya nih ya, misalnya tadi 50% gajinya tinggal 50% gitu ya, terus hutangnya juga nggak berkurang kan sebetulnya karena kan bunganya tetap jalan, itu idealnya udah asetnya jual aja deh,
atau cari pinjaman mungkin ya, atau digadaikan dulu. atau kalau gadai, tapi kalau bikin KTA lagi kayaknya nggak nambah lagi, Iya. nambah pusing lagi. Iya kan, Iya, ambil misalnya iya. ngambil satu KTA buat nutupin 5 lubang misalnya, itu kan bingung juga itu ya. sebenarnya bisa juga kalau misalnya begitu Punya aset ya. Misalnya artinya tadi misalnya utangnya 5, ya udah deh dijadiin satu, kita ngutang satu yang besar tapi habis itu kita tutup 5-5-nya. Tapi kan balik lagi artinya kita tetap punya utang satu. Utang saya tapi lebih gede gitu. Iya. Cuma nggak 5 kecil-kecil. Iya. Secara psikologis Iya. mungkin nggak Iya. bikin mumet banget ya. Betul, tapi tetap aja kan ini harus dibayar. Artinya Iya. itu belum menyelesaikan masalah, ya Betul. kan? Nah, balik lagi kalau kita masih punya aset, memang ya kadang-kadang orang akhirnya jual aset, Jual. gitu ya. Kalau misalnya aset nggak bisa terjual juga, makanya orang bisa pakai digadaikan. Iya. Dan digadaikan itu kan juga ada syaratnya ya. Artinya Iya. juga kita tetap harus bayar uang tebusannya Iya, betul, juga, dan betul, ketika katakanlah di luar laut itu juga bisa naik lagi tuh uangnya kan, uang tebusannya. Jadi artinya juga tetap harus ada biaya yang harus dibayar kalau kita menggadaikan. Gitu. Tapi ya artinya menurutku sih itu tadi gunanya kita melakukan financial check up. Jadi kita kan kalau kita financial check up tuh jadi kita tahu nih sebenarnya kalau ada biaya-biaya mana yang bisa dihemat duluan, atau kalau kita punya aset-aset sebenarnya aset mana sih yang mau dikorbanin duluan gitu istilahnya. Kalau terjadi sesuatu gitu kan. Kalaupun aset juga di hari gini mungkin jual aset juga nggak gampang loh Susah, gitu kan. Jadi memang balik lagi itu mungkin bisa jadi pilihan, tapi ya kita lihat aja di masa begini tuh mana yang paling visible buat kita. Dalam hal ini sebenarnya nggak ada rumus benar atau salah juga, tapi artinya kita tetap harus camkan bahwa yang namanya utang itu harus dibayar. Karena kalau nggak semakin tidak dibayar itu akan semakin berlipat juga utangnya. Betul. Jadi sedapat mungkin sih segeralah keluar dari posisi hutang kalau Dengan menurut cara saya. apa? dosa juga ya, dosa juga kan kalau amit-amit mati bawa utang gitu ya. Betul. Kasihan juga si ahli warisnya, karena Betul. ahli waris bukan warisan doang, ahli Betul. warisan utang, Ini pernah amit-amit. kita bahas juga ya. Iya, betul, Kalau betul. suami istri kalau terjadi sesuatu kita menanggung ya. Betul. Misalkan mempunyai utang waktu di hukum Secara pernikahan ya, ya. secara Kita pernah hukum bahas kan juga kayak hutang gitu. itu juga mengikat sebetulnya kan Betul. ke suami istri. Ya, kalau aku sih memang secara pribadi ada cukup kekhawatiran ya, balik lagi ya, hidup tuh kan penuh misteri, kita nggak pernah tahu umur sampai Gunung berapa. Merapi ya, Bu. Iya, maksudnya umur sampai berapa. Makanya aku tuh kayak sama suamiku kan sekarang memang dia jadi main breadwinner lah di keluarga gitu ya. Kadang kepikiran sih amit-amit ya kalau dia misalnya meninggal duluan atau sakit, ini keuangan seperti apa gitu kan solusinya. Jadi ya mungkin ada kayak spare untuk asuransi, kayak misalnya aku KPR nih, aku kan KPR itu kayak masih belasan tahun lagi lunas. Itu juga KPR-nya pun pakai asuransi akhirnya, karena kalau misalnya di pasalnya kan misalnya si kreditur ya, kreditur utamanya kenapa-napa kan bisa langsung pemutihan seperti itu, mungkin ya yang bisa dipertimbangkan kali. Betul, nah itu memang suatu cara tadi, maksudnya balik lagi kalau tadi kita bicara first aid kit, itu asuransi jiwa, kalau tadi kan kita bicara asuransi kesehatan, kalau asuransi sakit jiwa, ya. asuransi jiwa itu bisa jadi suatu perlindungan juga terhadap keluarga. Jadi artinya kalau breadwinner dalam keluarga, seorang yang memberikan penghasilan itu memang sebaiknya punya asuransi jiwa. Jadi kalau terjadi sesuatu sama dia, keluarga atau ahli waris itu bisa meneruskan. Gitu. Itu memang ideal banget gitu ya. Nah, tapi balik lagi kalau memang itu sudah ada, aman juga. Tapi kan balik lagi asuransi jiwa belum tentu bisa buat bayar utang. Betul, ya kan, dia hanya keluar kalau saat meninggal dia dunia. Masa disuruh mati? Ya, jadi artinya itu bisa jadi satu first aid kit lagi, tapi artinya kalau kita untuk tadi kan kita bicara gimana sih caranya merecover dari kondisi utang, asuransi jiwa mungkin belum nggak bisa, bukan solusinya. Bukan solusi gitu, ya. Gitu. Tapi artinya ya kalau amit-amit terjadi sesuatu itu bisa mengcover keluarga dalam keadaan sedang berduka yang memang di luar ekspektasi lagi tadi ya, gitu. Jangan tidak dijadikan solusi utama ya, Mbak Meta ya. Kalau sudah terlilit utang. Nah, tapi yang kejadian tuh adalah gini juga, kadang orang ketika udah kena penyakit finansial nih, bayar utang aja susah, akhirnya malah bayar premi asuransinya yang di stop. Sering kan orang ketika gitu kan, ya udahlah bayar premi asuransinya aja yang di stop. Jadi kan karena saya masih harus bayar utang karena otomatis bayar utang jadi diprioritasin daripada bayar premi asuransi kan.
Nah, dalam hal kayak gitu mungkin cek aja dulu, bisa nggak sih premi asuransi ini kita ambil cuti premi, gitu. Oh bisa cuti ya? Tergantung, harus ditanya tergantung sama asuransinya ya. tergantung. Oke. Jadi coba ditanya nanti ada opsi-opsi lain di mana bisa nggak itu kayak saya hentikan dulu, kira-kira kalau saya hentikan pembayarannya masih bisa tercover berapa lama. Misalnya terjadi sesuatu dalam kondisi cuti ya. Betul. Oke. Nah itu tadi ya, kalau udah finansialnya udah sakit, itu tadi solusi dari Mbak Meta tadi itu ya. Ya, tapi bagus nih menurut Mbak Meta tadi kalau misalnya finansialnya udah sakit, ya either si pengeluaran atau lifestyle-nya ditekan atau ya kita cari Penghasilan meningkatkan tambahan. penghasilan. Kayak ujung-ujungnya itu aja ya biar hidup Antara happy dua- sebenarnya. Antara dua itu ya. Lifestyle-nya ditekan atau si kantong keuangannya Iya, ditambah gitu kan. Nah, mudah-mudahan sih segmen 2 ini mencerahkan ya, Iya, mumpung tahun baru. cukup, ya. mumpung masih hawa-hawa awal tahun ya. Betul. Jadi bisa punya udah punya plan, udah punya gambaran Iya. buat bulan-bulan ke depan. Betul, apalagi sebentar lagi si SPT nih 1-2 bulan Iya, lagi betul. ya kan di Maret dan April. Aduh, aku jadi pengen bikin kelas pribadi deh sama Meta. Maksudnya kelas-kelas sendiri ya bareng komunitas 7 bulan. Karena ngobrol-ngobrol duit nih, balik lagi kalau aku kan melihat uang tuh sebagai energi ya. Energi yang mempengaruhi cahaya di rumah tangga lah. Cahaya di mukamu juga. Nah, kalau segmen 3 nanti kita mau ngobrol mengenai tips money management, Oke. ya kan? Meta. Mungkin tips manajemen ini bisa diterapkan buat temen-temen yang belum kelilit utang banget, Iya. belum kondisi Sebelum finansialnya ya. ya sebelum sakit, itu idealnya gimana? Oke, Tunggu nanti di ya. segmen 3. Bye.